Dan yang terakhir yang bisa dibahas dari Psychology of Loki adalah ketika Loki dan Sylvie bertemu dengan Kang, mereka, terutama Sylvie, itu mengalami logical fallacies. Logical fallacies kalau di bahasa Indonesia ini tuh sesat berpikir, yaitu kesalahan ketika kita melakukan penalaran logis gitu. Karena ada hal-hal lain yang mungkin karena kekurangtahuan kita, karena kita banyak mendapatkan atau terpapar oleh kebohongan, kalau di dunia nyata tuh hoax gitu kan. Terus juga sesuatu yang kita nggak tahu, terus tapi kita sotoy kayak gitu-gitu, itu membuat kita sesat berpikir atau mengalami logical fallacies. Ya kita langsung aja ya ngebahas Sylvie-nya gitu kan. Sylvie itu mengalami logical fallacies. Yang pertama adalah ad hominem. Ad hominem ini karena dia ngelihat bahwa Kang itu adalah penjahat. Kang adalah orang yang selama ini membuat dia tersiksa, mau dibunuh dari kecil ya, sehingga dia harus lari sana sini dari satu timeline ke timeline lain gitu, kabur-kaburan. Perkembangan hidup dia itu dihabiskan dengan dari TVA gitu kan ya. Otomatis dong orang yang ada di balik semua ini adalah musuh besar dia, penjahat untuk dia gitu. Dan karena dia udah kesel banget, udah memusuhi banget si penguasa TVA ini gitu kan, maka apapun yang dikatakan oleh Kang, apapun yang dikatakan oleh musuhnya itu pasti semuanya salah. Nah itu ad hominem. Jadi ad hominem adalah ketika kita salah berpikir, sesat berpikir karena orang yang kita lihat itu adalah orang yang ngomong tentang suatu betulnya adalah suatu kebenaran, tapi kita nggak percaya, kita bilang dia bohong, kita bilang dia salah karena kita benci sama dia gitu. Itu ad hominem. Lo tuh jahat, lo tuh nyusahin gue, lo tuh bikin gue menderita seumur hidup gue, berarti apapun yang lo lakukan itu adalah suatu kejahatan. Lo tuh nggak ada baik-baiknya gitu. Itu ad hominem. Atau misalkan kita juga benci pada kelompok tertentu gitu ya, kita benci sama orang tertentu gitu. Ya ini biasanya yang terjadi di kita sekarang gitu kan ya, kita benci sama siapalah gitu, itu berarti apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan itu salah dan kita nggak percaya sama dia. Padahal bisa jadi apa yang dia omongin itu adalah suatu kebenaran kayak gitu. Dan itu yang terjadi pada Sylvie ke Kang. Selain ad hominem, Sylvie juga mengalami logical fallacies berupa argumentum ad ignorantum. Argumentum ad ignorantum itu adalah kita salah berpikir karena sesuatu itu sebetulnya kita nggak tahu, tapi kita sotoy gitu. Kita nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Sylvie tuh nggak tahu apa yang diomongin sama Kang itu bener atau enggak tuh dia tuh sebetulnya nggak tahu gitu. Ya makanya dia kan juga gak percaya, dia susah untuk percaya gitu. Emang benar kalau Kang tuh sebetulnya melakukan itu untuk nyelamatin multiverse dari varian-varian dia yang lebih parah gitu. Emang benar kalau sampai Kang digulingkan dari kekuasaannya dan tidak ada yang menggantikan, itu akan ada banyak kali varian Kang yang lebih jahat muncul, terus bakalan terjadi perang multiverse. Kan dia nggak tahu itu, dia nggak tahu yang sebetulnya pernah terjadi apa dan yang akan terjadi apa, tapi dia nganggap bahwa kalau itu dia nggak pernah alamin berarti itu nggak ada. Jadi orang-orang yang mengalami argumentum ad ignorantum ini, ya dia nganggap kalau sesuatu itu dia nggak bisa lihat buktinya berarti itu nggak ada gitu. Ya anggap deh orang-orang yang nggak percaya corona gitu ya, karena dia nggak ngelihat corona itu ada berarti ya corona itu nggak ada kayak gitu. Ya itu juga yang terjadi di Sylvie gitu, bahwa karena dia nggak ngelihat kekacauan perang multiverse itu ya berarti apa yang diomongin Kang tentang itu tuh bohong, itu nggak ada gitu. Padahal kan sebetulnya sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu bukan berarti nggak ada kan. Oke, sekian dari saya, kita ketemu lagi di pembahasan psikologi dari film-film atau karakter film dan series lainnya.